Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab dasar kita. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, pekan kemarin itu pertemuan yang pertama. Ya, kita sudah membahas dars yang pertama kemarin. Ya, hanya sekedar mukadimah saja kemarin. Nah, maka untuk ikhwah yang tidak hadir pada pertemuan kemarin, pertemuan yang pertama, ya kita merujuk sedikit apa yang sudah kita sampaikan dari kitab panduan yaitu kitab Al-Asasi. Nah, jadi di pertemuan kemarin kita sudah ambil beberapa kosakata. Ini totalnya ada 8 kosakata yang sudah kita ambil. Nah, untuk bisa lihat ke layar di sini. Nah, dari 8 kosakata ini ya kita sudah baca semua kemarin ya artinya, kemudian bagaimana pembacaan atau pengucapan yang tepatnya. Nah, ya kemudian sebagaimana kita sampaikan juga bahwasanya titik fokus kita di pertemuan-pertemuan awal ini adalah untuk memperkaya kosakata atau mufradat. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang materi-materi nahwu, ya hal-hal yang berkaitan dengan grammar dalam ilmu bahasa Arab, ya kita terlebih dahulu memperkaya kosakata. Ya, maka kosakata yang kita lewati di dalam kitab nanti, ya mohon jangan sampai ada yang terlewat kecuali antum sudah tahu artinya ya, dan berusaha untuk menghafalkannya. Baik. Kosakata yang pertama yang kita ambil kemarin adalah kitabun. Ini murajaah khusus untuk ikhwah yang tidak hadir pekan kemarin. Nah, kitabun ya secara bahasa bermakna buku. Ya, buku. Kitabun artinya buku. Ya, kitab kalau kita melihat ke kamus, kitab itu artinya buku. Ya. Ya, biasanya para ulama mengartikan kitab itu dengan sesuatu yang mengumpulkan. Kitab dinamakan kitab karena dia mengumpulkan huruf-huruf sehingga menjadi kata, mengumpulkan kata sehingga menjadi kalimat, mengumpulkan kalimat sehingga menjadi paragraf, mengumpulkan paragraf sehingga menjadi satu bab, ya dan seterusnya. Nah, pekan kemarin tidak kita ambil jamak ya. Nah, sekarang insya Allah kita akan sertakan jamaknya juga. Ini buat ikhwah yang sudah pernah belajar, ya, ini bagus untuk menambah kosakata juga. Nah, jadi kalau kita menghafalkan suatu kata benda dalam bahasa Arab, itu kita dituntut juga sekaligus menghafalkan jamaknya, biar sekali jalan gitu ya. Menghafalkan kata tunggalnya, langsung dihafalkan jamaknya juga. Ya, sebenarnya kalau di awal-awal itu kita hafalin kata tunggal saja. Ya, maka jamak ini nanti khusus untuk ikhwah yang sudah punya dasar ya, sudah pernah belajar. Ya, yang baru pertama kali ya, yang diminta hanya menghafalkan ya kosakata yang bentuk tunggal saja. Ya, tapi kalau bisa menghafal yang jamak juga tentu itu lebih baik. Tapi jangan dipaksakan untuk menghafalkan jamak juga ya, karena biasanya yang jamak ini agak susah untuk dihafalkan. Baik. Ya, jadi ini faedah saja, faedah tambahan buat ikhwah yang sudah punya dasar. Nah, ya, sebelum kita masuk ke jamak, kita artikan semua dulu kata-kata yang 8 yang sudah kita ambil pertemuan kemarin. Kemudian ada kata kolamun, ya, kolamun bermakna ya pena atau pulpen. Nah, pena, pulpen, pensil, ya, spidol dan jenis-jenisnya semua itu bisa kita katakan kolamun. Ya, hanya saja ada penambahan nanti kalau pensil, kolam apa gitu ya. Nanti kita akan ketemu itu. Nah, kemudian kurrosatun. Kurrosatun ya artinya buku, tapi khusus hanya untuk buku tulis saja. Itu bedanya dengan kitabun. Ya, kemudian maq'adun. Ya, ini apa nih? Wah, kelihatan ini layarnya di antum? Kelihatan Ustaz. Baik.
Kemudian mak'adun kemarin artinya bangku, ya, atau tempat duduk. Ya, kemudian ada maktabun artinya meja, ya, maktabun artinya meja, ya, atau kita artikan dengan tempat untuk menulis. Ya, kadang maktabun juga diartikan kantor. Ya, jadi cara membedakannya nanti lihat kepada konteks kalimatnya. Kalau kita katakan saya meletakkan buku di atas maktabun, nah itu berarti meja. Tapi kalau kita artikan, misalkan kita katakan saya pergi ke maktabnya mudir, ya, kantor artinya itu. Ya, jadi maktabun bisa berarti meja, bisa berarti kantor. Ya, kalau di kampus-kampus, ya maktab itu ya kantor, misalkan tata usaha, kantor TU, itu sebutnya maktab TU. Ya, maktab rektor, maktab dosen dan seterusnya. Nah, kemudian yang keenam ada kata mudarrisun kemarin. Ya, mudarrisun itu artinya pengajar. Ya, sama artinya dengan kata ustadzun, ya. Ustadzun di mana mudarrisun juga. Nah, jadi pengajar. Kemudian saburotun, ya, saburotun artinya ya papan tulis. Nah, ya, saburotun artinya papan tulis atau juga disebutnya lauhah. Nah, nanti kita akan pelajari sinonim-sinonim nanti juga ya. Jadi kalau sudah kosakata sudah banyak, ya jama juga sudah lumayan banyak yang dihafalkan, baru kita nanti masuk ke ya al-muradifat, ya masuk ke sinonim-sinonimnya. Baik. Kemudian terakhir kemarin ada kata mistorotun, ya kalau bahasa Indonesia mispar, ya atau penggaris. Nah, ini dia kosakata yang sudah kita ambil 8 totalnya di pertemuan kemarin. Nah, kemudian ya, sekarang kita lihat jamaknya. Ya, kitabun itu jamaknya adalah kutubun. Nah, ya, jamak-jamak yang akan kita tulis sekarang ini adalah jamak yang ya, irregular. Ya, bentuknya bentuk tidak beraturan. Ada yang regular nanti kita bahas itu. Ya, jamak-jamak ini kalau ditanyakan dari mana kok tahu kitabun jamaknya kutubun, maka jawabannya dengan melihat ke dalam kamus. Ya, jadi untuk mengetahui jamak suatu kata benda dalam bahasa Arab itu kebanyakannya kita melihat ke kamus, nggak bisa dibikin-bikin. Ada yang bisa dibikin, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini yang penting dihafalin. Nah, contohnya yang tidak bisa kita bikin-bikin itu ya kitabun ini. Jadi kitabun jamaknya kutubun. Nah, kemudian qalamun, ya, qalamun jamaknya aqlamun. Qalamun jamaknya aqlamun. Nah, kemudian kurrosatun, ya, ini jamaknya beraturan dia, yaitu kurrosatun. Nanti kita pelajari gimana cara membuat jamak yang beraturan. Kemudian maka'adun itu jamaknya maqa'idu, ya, maqa'idu. Ya. Khusus kata nomor 4 ini dia tidak boleh ditanwin belakangnya ya. Ya kenapa? Ya, dia termasuk kata benda yang spesial di dalam bahasa Arab. Ya, spesialnya adalah tidak boleh pakai tanwin. Padahal kemarin kan sudah kita jelaskan bahwasanya kata benda itu ciri-cirinya adalah berakhiran tanwin, bunyi ya, bunyi n belakangnya itu. Ya, tapi khusus nomor 4 ini dia tidak boleh pakai tanwin. Nanti kita akan jelaskan, kita akan sampai nanti insyaallah di pembahasan kenapa dia tidak boleh pakai tanwin. Baik. Kemudian yang nomor 5 maktabun itu jamaknya sama-sama tidak boleh pakai tanwin juga, yaitu makatibu. Ya, jamaknya makatibu. Kemudian mudarrisun jamaknya mudarrisuna. Ini termasuk yang beraturan. Ya, tinggal ditambahkan waw dan nun. Mudarrisuna. Ya, kemudian saburatun jamaknya beraturan saburatun. Ya, kemudian
Kemudian mistorotun jamaknya beraturan juga, yaitu mistorotun. Nah, mistorotun. Baik. Nah, maka yang tidak beraturan di sini itu nomor selain yang berakhiran ta ya sama nun. Ya, nomor 3 ini yang beraturan. Nomor 3 beraturan, kemudian nomor 6 sampai nomor 8 juga sama-sama beraturan. Baik, maka yang penting dihafalkan itu yang tidak beraturan ini. Ya, kitabun jamaknya kutubun, qalamun jamaknya aqlamun, kurrasatun ya maq'adun jamaknya maqa'idu, maktabun jamaknya makatibu. Baik. Ini dia kosakata yang sudah kita ambil di pertemuan kemarin beserta jamaknya. Baik, sekarang Anda minta 2 atau 3 orang dari antum untuk membaca kosakata semua ini beserta jamaknya. Baik, kita mulai dari Jihan Fahreza. Fadhal antum ikra dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, Ustaz, ini yang dibaca jamaknya juga atau jamaknya aja atau yang ini Ustaz juga? Yang kita bu ini Ustaz? Tunggal dan jamaknya. Tunggal jamaknya Ustaz. Nah, Bismillah. Fadhal. Kitabun, buku, jamaknya kutubun. Qalamun, jamaknya aqlamun. Kurasatun, jamaknya kurrasatun. Maq'adun, jamaknya maq'idun. Maq'idu. Maktabun, jamaknya makatibu. Mudarrisun, jamaknya mudarrisuna. Tasdidnya mudarris. Pasti bisa. Mudarrisuna. Sabburotun, jamaknya sabburotun. Mistorotun, jamaknya mistorotun. Ulang. Ada bacaan kitab Al-Aslinya, Ustaz? Enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Sebentar. Nah, kelihatan? Ya, kelihatan, Ustaz. Mistoratun, jamaknya mistoratun. Baik, Santa. Mumtaz ya Reza. Barakallahu fiik. Jazakallah, Ustaz. Baik. Kemudian, ya, kalau kurang jelas di layar atau bisa lihat di grup WhatsApp, Anda sudah kirimkan ke situ. Nah, selanjutnya Ridho Kurniawan, tafadhol. Iqra. Tes, kedengaran? Baik, tafadhol ya Ridho. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun, jamaknya kutubun. 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 Jangan dipanjangkan ya. Kitabun, kutubun. Ya, Ustaz. Qalamun, jamaknya aqlamun. Kurosatun, jamaknya kurosatun. Kurrosatun. Ya, panjangkan rohnya. Kurosatun, jamaknya kurosatun. Maq'adun, jamaknya muqa'idun. Maqa'idu. Muqa'idun, jamaknya maqa'idun. Nah, Maktabun, jamaknya makatibun. makatibu. Maktabun, jamaknya makatibu.
Mudorosun, Mudarrisun, mudarisun, jamaknya mudarisun. mudarrisuna, Mudarisun, jamaknya mudarisuna. hmm. Suburotun, Saburatun, saburotun, jamaknya saburotun. nah, Mustorotun, mis, jamaknya mistorotun, jamaknya mistorotun. nah, mistorotun ya. Baik, asing. Mistorotun, jamaknya mistorotun. Nah, nah, jadi diperhatikan panjang pendeknya ya. Ya, jadi kalau tidak ada tanda mad maka jangan dibaca panjang. Ya, ini ini sengaja anak tidak lengkapi semua harokatnya ikhwah ya. Ya, ini ada tujuannya. Ya, tujuannya adalah untuk melatih dari sekarang untuk belajar mengingat ya harokat yang tepatnya. Pembiasaan. Karena kedepannya nanti ya antum akan belajar dari kitab-kitab para ulama yang memang tidak berharokat. Ya, kitab-kitab para ulama itu tidak berharokat atau kenal dengan istilah kitab gundul. Ya, maka mulai dari sekarang pembiasaan ya sedikit demi sedikit harokat itu akan kita kurangi. Ya, di awal-awal mungkin banyak temukan harokat, nanti makin ke sana nanti harokat itu akan makin sedikit. Ya, jadi kalau kita baca tadi ya mistorotun misalkan di sini mimnya tidak kasroh, tidak ana tulis harokatnya. Ya, maka antum ingat-ingat, oh tadi pas dibacakan ini kasroh, jadi harus diingat begitu ya. Nah, ya, ana ulang sekali lagi ya, perhatikan baik-baik panjang pendeknya. Kitabun, jamaknya kutubun. Qalamun, jamaknya aqlamun. Kurrosatun, jamaknya kurrosatun. Maq'adun, jamaknya maqa'idu. Maktabun, jamaknya makatibu. Mudarrisun, jamaknya mudarrisuna. Saburatun, jamaknya saburatun. Mistorotun, jamaknya mistorotun. Nah, ya. Nah, silakan di latihan ya, pengucapannya nanti ya bisa untuk lihat nanti di grup WhatsApp itu kata-katanya. Baik, itu dia ikhwah untuk merojah dan pelengkap dari penjelasan pertemuan kemarin. Ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya ke ad-darsu as-tsani. Ya, kalau di kitabnya ini sementara pakai PDF dulu ya. Ya, di halaman 16 ya. Ad-darsu as-tsani di halaman 16 yang itu bisa lihat ke layar HP antum. Nah, baik, kita mulai ya, kawan. Ad-darsu tsani hujratud dirasati ba. Ad-darsu tsani artinya pelajaran yang kedua. Kalau pelajaran pertama kemarin kita katakan ad-darsul awal. Apa yang akan kita pelajari di sini? Ya, masih tentang kosakata, yaitu kosakata yang berkaitan dengan hujratud dirasah. Hujratud dirasah kemarin kita artikan bermakna ruang kelas, ruang belajar. Ya, jadi pertemuan kemarin itu kosakata tentang ruang belajar atau ruang kelas, apa saja benda-benda yang ada di dalam kelas. Sekarang masih sama, benda-bendanya masih ada di dalam kelas juga. Nah, ya, yang kita baca dulu ya. Diperhatikan baik-baik. Sundukun, tobashiru,
tobashiru. Ya, perhatikan di sini ada salah cetak di kitabnya ya. Ya, bukan run ya, tapi ru. Nggak boleh pakai tanwin di sini. Tobashiru. Sundukun wa tobashiru. Sundukun wa tobashiru. Nah, kemudian kata selanjutnya babun, nafizatun. Babun wa nafizatun. Babun wa nafizatun. Kata selanjutnya haqibatun. Haqibatun. Kursiyun. Ada tasydid di huruf ya-nya. Kursiyun. Ya, tasydid itu penekanan artinya. Jadi sehingga ya, agak ditekan di belakangnya. Kursiyun, bukan kursiun. Ya, itu tidak ada penekanan. Kursiyun. Nah, haqibatun fauqa kursiyin. Haqibatun fauqa kursiyin. Bukan yun lagi. Di sini dia berubah menjadi kasrah yin. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa dia dibaca yin. Ulang sekali lagi. Haqibatun fauqa kursiyin. Haqibatun fauqa kursiyin. Nah, baik. Ya, sekarang Anda minta untuk membacanya. Arif, tafadhol baca baris yang pertama. Nah, Ustaz. Sundukun, tobashiru, Nah, sundukun wa tobashiru. baik. Kemudian baris yang kedua. Babun, nafidatun. Babun wa nafidatun. Kemudian baris yang ketiga. Haqibatun, kursiyun. Haqibatun fauqa kursiyin. Nah, fauqa kursiyin. Hasankan. Nah, baik, sekarang kita lihat maknanya ya, ikhwah. Ya. Nanti yang lain insya Allah dapat giliran ya, semua insya Allah kita usahakan dapat giliran membaca. Baik, sundukun tobashiru, sundukun wa tobashiru. Ya, sundukun ya ikhwah, ya, sebagaimana antum lihat di gambar di situ, maknanya adalah kotak. Ya, sundukun artinya kotak. Ya, sundukun artinya kotak. Nah, kemudian tobashiru. Ya, ini kitabnya kitab jadul ya. Ya, maksudnya masih pakai kosakata lama ya. Kosakata lama. Ya, kalau kosakata yang lebih modern, lebih up to date ya, nanti kalau ada kesempatan kita ambil Arabiah baina yadaik. Nanti kita akan temukan di situ. Nah, tobashiru mungkin sebagian antum ya tidak pernah melihat ini lagi ya, karena sudah jarang sekali. Ya, tobashiru itu adalah kapur tulis. Ya, kapur tulis. Kalau sekarang kan rata-rata sudah pakai whiteboard ya. Ya, jadi kalau dulu pakai papan hitam menggunakan kapur tulis. Ya, sebagian negara itu masih menggunakan ini, semisal negara Jepang ya, masih mereka menggunakan kapur tulis di sekolah-sekolah. Nah, kemudian sundukun wa tobashiru. Ya, tadi kita lihat kotaknya saja, kemudian kapur tulisnya saja. Ya, kalau kita mengatakan kapur tulisnya ya, dan kotaknya, maka kita katakan sundukun wa tobashiru. Ya, sundukun wa tobashiru. Ya, kita katakan kemarin wa itu adalah kata penghubung. Ya, kata penghubung dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama atof. Ya, atof itu artinya menghubungkan. Ain tofa.
atof. Nah, maka waw ini salah satu dari jenis-jenis atof itu. Ya, fungsinya untuk menghubungkan dua kata benda atau dua kata kerja. Ya, sundukun wa tobashiru. Nah, ya, itu dia maknanya. Kemudian babun nafizatun. Babun wa nafizatun. Nah, babun ya sebagaimana sudah digambar ya artinya adalah pintu. Ya, babun artinya pintu. Ya, mungkin antum ya kalau baca kitab kan sering dengar istilah atau nulis skripsi ada istilah bab 1, bab 2 ya. Ya, apa korelasi antara ya, pintu dengan bab 1, bab 2 di dalam buku? Ya, korelasinya adalah bab itu adalah madkhal ila syai'. Pengertian dari bab di dalam kamus adalah al-madkhal ila syai'. Ya, jalan masuk kepada sesuatu. Ya, maka pintu dinamakan bab karena melalui pintulah kita masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan. Kemudian ya di dalam buku juga dinamakan bab ya karena lewat situlah kita masuk ke dalam pembahasan buku itu. Ya, jadi bab 1 maksudnya pintu masuk yang pertama. Ya, bab 2 pintu masuk yang kedua. Ya, karena bab ini fungsinya adalah untuk membagi-bagi. Jadi bab 1 dengan bab 2 kan beda isinya. Ya, pasal 1, pasal 2 itu beda isinya. Jadi kalau antum masuk lewat pintu bab 1, ya pembahasannya beda kalau antum masuk lewat pintu bab 2. Baik. Ini mana dari kata bab. Kalau antum baca nanti di hadis, ya ada sebutkan kata bab, misalkan ketika Nabi sedang mendeskripsikan ya ciri-ciri surga, Nabi mengatakan bahwasanya ya fiha abwab. Ya, di surga itu ada pintu-pintu. Ya, jamak dari bab. Nanti kita tulis jamak-jamaknya juga. Nah, jadi bab itu artinya pintu. Kemudian pasangannya yaitu nafizatun. Sebagaimana terlihat di gambar, nafizatun bermakna jendela. Nafizatun artinya jendela. Nah, al-ilmu atau al-kitabu nafizatud dunya. Buku adalah jendela dunia. Jadi nafizah ya secara bahasa nafizah itu ya, artinya sesuatu ya yang dari sana ya, masuk udara ya, atau bahasa kita itu ventilasi. Jadi nafizah itu artinya jendela ya, di beberapa kesempatan juga diartikan dengan ventilasi. Meskipun ventilasi ada istilah tersendiri sebenarnya itu syubak istilahnya. Nah, jadi nafidatun bermakna ya, jendela. Kemudian ya, kalau kita katakan babun wa nafizatun ya, artinya berarti pintu dan jendela. Nah, baik, sebentar. Nah, jadi babun wa nafizatun artinya pintu dan jendela. Kemudian baris yang terakhir haqibatun kursiyun haqibatun fauqa kursiyin. Haqibatun ya, haqibatun. Ya, perhatikan di sini huruf qafnya. Qaf ini tidak diberi harokat. Ya, kenapa ikhwah? Ya, karena setelahnya ada ya. Kalau ada huruf ya, maka ya huruf sebelumnya itu kemungkinan besar akan berharokat kasroh. Ya, karena ya sukun itu bunyinya i dan kasroh itu juga sama bunyinya i. Ya, sehingga kalau ada ya sukun maka kemungkinan besar huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya,
kadang ada fathah. Dhamma mustahil, ya. Kadang dia fathah tapi jarang. Ya. Nah, maka biasanya kasroh dia. Makanya ini dibaca haqibatun, bukan haqaibatun atau hakuibatun. Ya, mustahil itu. Hakuibatun nggak mungkin. Ya, haqai bisa jadi, tapi yang benar di sini adalah dengan kasroh, haqibatun. Nah, haqibatun artinya sebagaimana untuk lihat di gambar, haqibatun artinya tas. Ya. Maka ya segala jenis tas, ya, koper juga masuk ke dalamnya, itu juga disebutnya haqibatun. Ya. Jadi kalau untuk berangkat sekolah pakai ya, tas, atau naik gunung, ya, tas naik gunung sama tas berangkat sekolah kan beda ya. Ya, tas ransel itu juga dinamakan haqibah. Ya, bahkan istilah haqibah ini lebih umum lagi. Dia digunakan untuk sesuatu yang sifatnya kiasan atau sesuatu yang sifatnya abstrak. Ya, semisal ya, Syekh ya, Amir Bahjat, hafizahullah, ya, beliau punya barnamij, punya program namanya Haqibah Ta'hil Al-Fiqhi. Mungkin teman yang pernah dengar. Haqibah Ta'hil Al-Fiqhi itu program untuk penguatan spesialisasi ya, ilmu fikih. Ilmu fikih ya, dalam mazhab yang empat. Jadi ada nanti penguatan atau spesialisasi fikih Syafi'i, spesialisasi fikih Hambali, fikih Hanafi, dan fikih Maliki. Nah, program itu beliau namakan dengan kata haqibah. Kenapa dinamakan haqibah? Ya karena ibaratnya program itu adalah tempat menyimpan, tempat menaruh sesuatu. Gitu ya. Karena haqibah kan atas itu kan kita gunakan untuk menyimpan barang-barang. Ya, makanya ya, program itu beliau beri nama dengan haqibah juga. Baik, lanjut. Kemudian kursiyun, ya kursiyun ya, ini ya sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sudah menjadi kata serapan. Ya. Kursiyun ya, sesuai dengan penyebutannya artinya kursi. Kalau bahasa Indonesia ya kita katakan kursi. Ya, karena kalau bahasa Indonesia kan nggak pakai tanwin ya. Kalau bahasa Arab ada tanwinnya, jadi pakai belakangnya. Kursiyun dan ada tasdidnya. Ya, jadi kadang ada kita dengar orang bilang kursiun. Nah, dan itu keliru. Yang benar pakai tasdid di belakangnya. Kursiyun. Nah, kursiyun ini ya artinya kursi atau tempat duduk. Bedanya dengan maq'adun kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau maq'adun itu lebih umum dia. Ya, maq'adun itu bisa kita katakan bangku atau tempat duduk. Jadi ya, kalau ada orang duduk-duduk di pinggir ya, jalan, ya, di atas misalkan ada batang pohon yang tumbang, dia duduk-duduk di atas batang pohon itu, ya itu maq'adun berarti. Ya, dia pergi ke taman, ada bangku panjang di taman, dia duduk di situ, maq'adun. Ya, kadang ada ban bekas yang ditanam ke tanah, ya, pakai duduk di taman-taman itu ya, itu juga bisa disebutnya maq'adun. Tapi kalau kursiyun, ya, itu yang di ruang-ruang kelas. Ya, kalau untuk di kampus atau di sekolah itu kursi namanya. Nah, ya, kalau di Al-Quran di surat ya, Al-Baqarah atau ayat kursi yang dikatakan wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Ya, kursinya Allah itu mencakup langit dan bumi. Ya, kalau kursi yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran itu, ya, itu bukan berarti kursinya Allah tanpa duduknya Allah, bukan. Kursi di ayat itu artinya maudi'ul qadam, tempat meletakkan kaki. Jadi ya, kalau kursinya Allah, singgasananya Allah itu disebutnya arsh, ya, arsh. Ya. Summastawa alal arsh. Kemudian Allah bersemayam di atas arshinya. Ya, adapun kursi, kursi itu adalah tempat meletakkan kaki. Jadi kalau kita duduk di kursi singgasana, ya, ada tempat letakkan kaki di depannya itu, ya, kayak undak begitu ya. Ya itu kursiun sebutannya. Nah, jadi kursiun dengan arsy itu beda. Arsy itu singgasananya, kursiun itu tempat meletakkan kaki. Tapi kita tidak boleh membayangkannya ya, wah, ya seperti apa Allah bersemayam di atas arsy-Nya.
Ya, karena ilmu kita, akal kita tidak akan sampai ke sana. Kita cukup mengimani bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya, meletakkan kedua kakinya yang mulia di atas kursinya. Tapi kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana, ya, seperti apa kaifiatnya, tidak boleh. Nah, ya, itu dia akibatun dan kursiyun. Kemudian di sini kita akan belajar satu kata keterangan, itu kata fauqo. Ya, ya. Hakibatun fauqo. Ya, hakibatun tadi artinya atas, fauqo ini kata keterangan. Ya, kata keterangan dalam bahasa Arab itu disebut atau dikenal dengan istilah zarf. Ya, disebut dengan istilah zarf atau kata keterangan. Ya, kata keterangan atau zarf, ya, di sini artinya adalah, ya, artinya di atas. Ya, fauqo itu artinya di atas. Nah, ya, di sini berarti dia keterangan tempat. Ya. Hakibatun fauqo, tas itu berada di atas. Di atas apa? Di atas kursi. Ya, di atas kursi. Itu lihat di gambar ya. Bagaimana tas ditaruh di atas kursi. Nah, kemudian kaidahnya ya bahwasanya, ya, setelah zaraf itu haruslah berharokat kasroh. Ya, makanya tadi kita bacanya kursiyin. Akibatun fauqa kursiyin. Ya. Jadi kenapa dia kasroh di situ? Karena sebelumnya ada zaraf. Ya, nanti ini masuk ke pembahasan mudhaf-mudhafun ilaih nanti ya, di pembahasan nahwu nanti insyaallah. Nah, ya, jadi kalau ada nanti ini namanya zaraf, nah, maka pasti setelah kata itu harokatnya kasroh. Di antara zaraf yang sering antum dengar ada kata ba'da ya. Ba'da atau qobla itu zaraf juga. Nah, ba'da itu artinya setelah, keterangan waktu dia. Ya. Qobla artinya sebelum, ya, keterangan waktu juga. Nah, ya, maka kalau antum menggunakan kata ba'da, kata setelah ba'da itu harus pasti kasroh. Ba'dal maghribi, ya, setelah maghrib. Ba'dal isya'i, setelah isya. Qoblal asri, ya, sebelum asar. Ya, jadi pasti dia harokatnya i kasroh. Nah, ya, ya, ini dia kosakata, ya, di halaman 16. Baik. Ya, sebelum kita lanjut ke kosakata selanjutnya, ya, tafadhol yang belum baca Doni Rizdian, silakan dibaca kembali dari awal. Bismillah. Sundukun. Tabashiru. Sundukun. Tabashiru. Tobashiru, jadi panjangkan karena ada ya. Sundukun. Tabashiru. Nah, Babun. Nafidatun. Nafidatun. Babun wa nafidatun. baik Mas Hanta. Lanjut. Haqibatun. Kursiyun. Haqibatun fauqa kursiyyin. Nah, fauqa kursiyin. Baik, Mas Hanta. Ya, barakallah ya Doni. Oh iya. Baik. Kemudian masih kosakata seputar kelas, ya. Ya, kosakata selanjutnya. Nah, ya, Anda baca terlebih dahulu. Masahatun. Masahatun. Hanya hadis. Masahatun. Saburatun. Masahatun wasaburatun. Kemudian maktabatun bitaqatun. Ya, bitaqatun. Maktabatun
wa bitaqatun. Maktabatun wa bitaqatun. Nah, kemudian kharitatun, hamilun. Kharitatun wa hamilun. Kharitatun wa hamilun. Nah, yang perhatikan kha nih ya, kharitatun wa hamilun. Nah, baik. Ya, tafadhol ya Muslim Media. Muslim Media ini siapa kemarin nama antum Bapak? Siapa? Ridho. Baik. Ya, tafadhol ya Ridho. Masbahatun sabburatun. Masbahatun wa sabburatun. Nah, lanjut. Maktabatun maktabatun wa bitaqatun. Mumtaz. Lanjut. Fariqatun amilun. Fariqatun amilun. Baik, mumtaz. Ya, barakallahu fiik ya Ridho. Baik, kita lihat maknanya ya, kawan. Masahatun, ya. Masahatun sebagaimana antum lihat di gambar, ya artinya adalah penghapus. Nah, masahatun artinya penghapus. Ya, tentunya ada kata lain selain ini ya. Jadi bukan hanya satu kata ini. Jadi kok di sini masahatun dibilang, di kitab yang lain dibilangnya lain lagi. Ya, itu berarti sinonimnya ya. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu kadang lebih dari satu nama. Ya, penghapus gitu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia penghapus ya udah penghapus saja. Ya, kalau dalam bahasa Arab nanti ada mungkin sinonim-sinonimnya. Ya. Jadi bahasa Arab ini saking kayanya, ya saking banyaknya kosakatanya, bahkan satu kata itu ya, jarang yang memiliki satu nama saja. Ya, biasanya banyak itu kosakata itu ya, sinonim-sinonimnya, gitu, morodif-morodifnya. Ya. Kata al-lais saja atau al-asad dalam bahasa Arab, kata singa itu memiliki lebih dari 70 sinonim. Kalau kita singa ya udah singa. Ya, kalau orang Arab ya, singa itu punya 70 nama. Unta itu ada lebih dari 60 nama. Ya. Kemudian kata pedang itu ada lebih dari 30 nama. Yang menunjukkan betapa luasnya bahasa Arab itu. Ya. Tentu kita tidak dituntut untuk menghafalkan semua nama itu. Ya. Cukup hafalkan berapa saja sudah, ya, sudah cukup. Nah, inilah gambaran yang bahwasanya sinonim dari kata-kata benda dalam bahasa Arab itu yang ada banyak. Nah, jadi jangan heran nanti kalau kita dapati ya, penghapus di kitab yang lain kok beda. Misalkan di kitab yang lain dikatakannya mimhatun, misalkan mimhatun itu sama artinya yang penghapus. Baik. Nah, nanti di pembahasan sharaf kita akan belajar juga kenapa kok penghapus dinamakan masahah. Ya. Kita akan belajar nanti ya namanya sifat mubalaghah, kita akan belajar nanti ada namanya wazan isim alam. Nah, kemudian saburatun. Saburatun kemarin ini sudah kita ambil saburatun artinya papan tulis. Jadi masahatun wa saburatun artinya penghapus dan papan tulis. Nah, kemudian kata selanjutnya maktabatun. Kalau kemarin kita ketemu maktabun ya. Kalau ini maktabatun. Maktabun itu artinya meja atau kantor. Kalau maktabatun ya pakai tamar butoh. Ya, ini artinya ya perpustakaan. Jadi perpustakaan dalam bahasa Arab itu maktabah. Nah, atau toko kitab. Ya maktabah. Ya misalkan
Kalau antum mau beli kitab-kitab Arab teman, ada maktabah di Indonesia, misalkan ada maktabah Darul Alamiyah misalkan. Ya, kitab-kitab cetakan Mesir biasanya dijual di situ. Ya, kemudian ada namanya Maktabah Ar-Risalah. Ya, ada namanya Maktabah Al-Wadi. Ya, itu nama-nama toko kitab. Tadi depannya ada kata maktabahnya. Nah, perpustakaan nasional di Jakarta, ya maktabah, maktabah Dauliyah, perpustakaan nasional. Nah, antum punya perpustakaan pribadi di rumah, ya maktabah namanya juga, maktabah syakhsiyah atau fardiyah. Nah, ya, jadi maktabah artinya perpustakaan. Nah, setiap buku di perpustakaan yaitu punya tanda pengenal, punya sistem pengenal. Ya. Ada tandanya yang cantumkan di sampul buku, di sampingnya. Ya, tanda itu disebutnya bitokotun, kartu buku. Ya, jadi bitokoh itu artinya kartu secara umum. Ya, kalau di gambar ini kan ya, KTP sepertinya itu ya, atau kartu ya, kartu mahasiswa ya, KTM. Ya, ada gambar orang di situ. Nah, jadi ini disebutnya bitokoh. Ya, jadi bitokoh itu artinya kartu. Jadi kalau kartu KTP ya kita katakan bitokoh saksiyah. Ya. Ya, kartu ATM bitokoh sorof dan seterusnya. Ya, jadi yang ada nama kartu-kartu depannya itu, ya, itu sebutnya bitokoh. Nah, baik. Kemudian ya mungkin antum pernah dengar ya ada hadis namanya hadis bitoko. Ya, ada di antara antum yang pernah dengar apa itu hadis bitoko? Oh? Ada yang tahu apa itu hadis bitoko? Tidak ada? Tidak ada Ustadz. Baru dengar Ustaz. Nah, ini faedah sedikit ya. Jadi ya, riwayat dari Abdullah bin Amr. Ya. Hadisnya hadis yang sahih, ya, riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi ya, dengan sanad yang kuat. Ya, bahwasanya ya, di antara hadis-hadis Nabi itu ada yang dikenal oleh para ulama dengan nama hadis bitoko. Nah, tadi bitoko artinya kartu, berarti hadis kartu. Nah, apa maksudnya hadis kartu? Ya, ya, hadis kartu itu adalah sebuah hadis ya, yang lumayan panjang ya, yang awalnya ya, yusbihu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq dan seterusnya. Jadi ada diceritakan dalam hadis bitoko itu seorang laki-laki yang dia catatan amalnya itu 99 ya, bitokohnya 99 kartu yang dia punya, kartu catatan amalnya itu ya, isinya adalah ya, kemaksiatan, dosa semua itu 99 catatan amalnya. Ya. Ya, jadi di hadapan dia dibentangkan kartu catatan amal jumlahnya 99 kartu. Setiap kartu jika dibentangkan ya, dia akan terbentang sejauh mata memandang. Nah, di dalam catatan yang 99 itu ya, keburukan semua itu. Nah, kemudian ya, di antara 99 catatan itu ada ya, kemudian diberikan kepada laki-laki tersebut satu bitokoh lagi, satu kartu lagi. Ya, ternyata kartu itu bertuliskan di situ la ilaha illallah. Ditimbanglah kemudian 99 kartu dosanya ya, di satu daun timbangan, kemudian di timbangan yang sebelahnya diletakkanlah kartu la ilaha illallah tadi. Nah, ternyata kartu la ilaha illallah itu ya, yang lebih berat. Ya. Nah, itu secara ringkasnya. Jadi hadis bitoko itu adalah hadis tentang seseorang yang telah melakukan banyak dosa, ya, dia punya catatan dosa itu 99 kartu, ya, namun ia punya kartu ampuh yaitu bitoko la ilaha illallah sehingga ia bisa selamat dari neraka jahanam. Nah, baik, kembali ke sini. Ya, jadi bitoko itu artinya kartu. Ya, jadi ketika kita mengatakan maktabatun wa bitokotun, perhatikan ya, yang berakhiran tak marbuto, tak yang bulat di belakang itu, yang atau baca tun,
saburatun, kurosatun, maktabatun. Ya. Tak marbutoh itu juga kadang disebut dengan istilah haus sakat. Apa itu haus sakat? Haus sakat itu artinya kalau diwakafkan maka dia dibaca seperti hak. Ya, makanya bitokotun itu kalau diwakaf jadinya bitokoh. Maktabatun kalau diwakaf jadinya maktabah. Fatimatun ya Fatimatu ya, kalau diwakaf jadinya Fatimah. Aisyatu jadinya Aisyah. Nah itu ya, kalau di wakaf itu disebut dengan tak marbutoh dalam ilmu kitabah atau dalam ilmu tajwid disebutnya dengan nama Abu As-Sakar. Hak ya, yang menunjukkan diam jadi artinya di akhir. Baik. Baik. Kemudian kata selanjutnya ada kata kharitatun. Ya, kharitatun sebagaimana digambar ya, kharitah itu artinya peta. Ya, kharitah artinya peta. Ya, kadang kharitah ini juga disebutnya kharitah. Ya, kharitah. Ya, kharitah. Ya, ada dua pengucapan ya. Nah, kalau dibaca kharitah itu biasanya untuk peta yang sifatnya geografis. Menampilkan nama-nama tempat atau nama-nama negara. Ya, peta Asia Tenggara misalkan. Ya, peta benua Eropa misalkan. Itu sebutnya kharitah. Nah, tapi kalau ya, dikatakan panjang koknya kharitah ya, itu artinya peta pikiran. Ya, bahasa kita mind mapping. Ya, atau bahasa gampangnya bagan. Ya, itu sebutnya kharitah. Ya, kalau aku baca kitab-kitab itu kan ada kadang ringkasan kitab itu berbentuk bagan. Pembagian tauhid menjadi 3 misalkan ditulis bagannya yang pakai apa namanya kolom ya, kolom-kolom atau pakai lingkaran-lingkaran, tabel-tabel. Nah, itu namanya kharitah. Ya, kharitah namanya. Nah, jadi peta yang sifatnya abstrak artinya tidak ada nama-nama tempat di situ, itu sebutnya kharitah. Ya, kalau ada nama-nama tempat sebagaimana yang tertulis di kitab ini, ya, ini sebutnya kharitah. Itu udah digambar situ ya. Ini kan peta dunia, ini ada gambar nama-nama tempat di situ. Nah, ya, ini disebutnya kharitah. Kemudian hamilun. Hamilun. Hamilun itu artinya ya secara bahasa artinya sesuatu yang membawa atau seseorang yang membawa. Ya, tapi di sini lihat gambarnya hamil ini artinya penyangga. Ya, penyangga peta. Ya, kenapa penyangga peta itu dinamakan hamil? Ya, karena dia membawa peta ini. Ibaratnya dia megang peta itu ya, agar ya, tidak jatuh. Jadi peta ini kan bisa di ini ya, bisa di apa namanya diulur gitu ya, bisa ditarik lagi ya. Maka agar bisa dibaca dengan baik peta itu butuh kepada namanya hamil. Atau antum misalkan mau bikin video, antum butuh ya, tempat naruh HP, ya, tripod, ya, tripod atau untuk kamera. Nah, itu juga disebutnya hamilun. Ya. Antum bawa buku misalkan, ya antum disebutnya hamil. Ya, hamilul kitab, ya, membawa kitab. Ya, hamilul hakibah, membawa tas. Ya, dan seterusnya. Jadi hamil ini secara bahasa makna dasarnya adalah seseorang atau sesuatu yang membawa. Makanya perempuan dinamakan hamil ya karena dia membawa janin di dalam perutnya. Ya, bahasa kita mengandung, membawa. Nah, jadi hamil. Maka ketika kita mengatakan kharitatun wa hamilun artinya ya peta dan penyangganya. Baik, itu dia ya apa? Ya, tafadhol ya Ridho Kurniawan. Ya, tafadhol Ikram dari awan. Masahatun, Hmm. saburotun,
Masahatun wasabburatun. Maktabatun. 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 Bitoqatun. Maktabatun wa bitoqatun. Kharitatun. Hamilun. Hamil. Kharitat Panjang kan? ha. Baik, Ustaz. Hamilun. Kharitatun wa hamilun. Baik, Hasanta. Kharitatun wa hamilun. Jadi hanya dipanjangkan. Baik, Hasanta ya Ridho barakallahu. Nah, ya perhatikan ya, kita masuk ke at-tadribat. Ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin, setiap pembahasan itu diakhiri dengan tadribat. Tadribat itu artinya latihan. Nah, jadi ya materinya cuma itu tadi ya. Ya karena kita masih di awal-awal ya, jadi masih gampang-gampang lah ya. Masih gampang-gampang. Ya, nanti kalau sudah ya makin jauh ya, das-das selanjutnya ya, tentu nanti akan makin kompleks. Baik. Maka jangan sampai ada kosakata yang terlewat ya, ya, karena memang tujuan kita di awal ini adalah untuk memperbanyak kosakata. Baik. Ya, Ana minta kesediaan dari ya, Al-Akh Jihan Fahreza. Fadhal, Iqra at-tadribul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tobashiru. Nah, ke bawah ya. Babun. Nah, Kursiyun. Masahatun. Sundukun. Kharitatun. Maktabatun. Hamilun. Nafidatun. Haqibatun. Bitaqatun. Fauqa. Nah, fauqa. Fauqa. Baik. Tanpa melihat ke halaman sebelumnya, coba sekarang kita ya, lihat arti-artinya itu. Ya. Coba antum coba ingat-ingat sekarang tanpa melihat ke catatan, ya bisa nggak ingat arti-artinya. Nanti kalau ada kosakata yang antum nggak ingat artinya, kasih tanda. Oh berarti ya, perlu diperkuat di bagian yang itu. Gitu. Baik. Ya, kita mulai yang pertama, tobashiru. Ya, apa arti tobashiru ikhwan? Kapur tulis. Kapur tulis. Nah, ya, jawab cepat ya. Ya, babun. Pintu. Nah, kursiyun. Kursi. Kursi. Masahatun. Penghapus. Penghapus. Sundukun. Kotak. Kotak. Nah, kharitatun. Peta. Peta. Maktabatun. Perpustakaan. Hamilun. Penyangga. Nyangga. Nah, kemudian nafidatun. Jendela. Jendela. Hakibatun. Tas. Tas. Bitaqatun. Kartu. Kartu. Ya, fauqa. Di atas. Di atas. Baik. Kemudian at-tadribus tsani, latihan yang kedua, perhatikan di situ sundukun ya. Ya, jadi kita diminta untuk ya bisa membedakan penulisannya ya, penulisannya. Jadi kata sundukun ini ya di tiga kata ini yang mana dia? Nah, ternyata di paling bawah. Itu maksudnya ya. Ya, ini jelas insyaallah antum semua bisa kalau ini ya. Ya, kharitatun ya, ini dia. Nah, itu cara jawabnya ya. Mak'adun, yang mana mak'adun di sini? Nah, yang kedua. Maktabatun, yang ini. Ini latihan mencocokkan ya. Ya sama kayak untuk belajar awal-awal ya. Belajar baca tulis dulu ya begini. Ya, kalau baca tulis bahasa Indonesia juga begini ya. Nafidatun, yang ini. Kursiyun, ya. Nah, itu at-tadribus tsani, kemudian at-tadribus tsalis. At-tadribus tsalis ini latihan nulis ya.
Nanti kalau sudah ada kitabnya, ya antum ya bisa tulis nanti. Latihan nulis huruf to, ya. Perhatikan huruf to ini ikhwah, ya. Jadi kata-kata yang tulis di sini yang ada huruf to-nya, untuk perhatikan yang warna merah ya. Ya, Tobashir, ada to di situ. Maka inilah cara menulis huruf to kalau berada di awal kata. Bitokotun, begini dia kalau ada di tengah. Ya, Khariyatun, begini kalau ada di tengah. Kalau ini tadi tengah dan tidak nyambung. Kalau ini tengah nyambung. Ya, Mistorotun, tengah nyambung juga. Nah, ya, ini tata cara penulisan huruf to. Jadi antum harus tahu huruf-huruf itu mana yang ya disambung dan mana yang tidak. Ya, mana yang perlu disambung dan mana yang tidak itu kita harus tahu. Ya, karena bahasa Arab ya penulisan hurufnya ya tidak seperti bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia ya beda font saja yang menentukan ya huruf sambung sama huruf yang terpisah itu. Baik, ya, coba kita lihat sekarang di sini kita lihat huruf to ya. Ya, perhatikan di sini huruf to. Huruf to ya kalau dia berdiri sendiri maka ya, penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita tambahkan huruf setelahnya, huruf sin misalkan atau ba, maka jadi seperti ini. Berarti dia nyambung. Jadi kalau ditulis begini keliru, harus disambung ya. Ya, toba. Ya. Itu kalau ada huruf setelahnya, ya, huruf yang bisa nyambung. Ya, kalau ketemu ro bagaimana? Begini. Ya, ketemu sin begini dan seterusnya. Nah, itu kalau to berada di awal. Ya, kalau to berada di tengah, misalkan di depannya ada huruf ba, ya, maka dia nyambung juga. Maka nggak boleh nulis ba dengan to begini. Ya, dia harus disambung. Untuk bisa latihan ya dengan ya, menginstal keyboard Arab di HP antum. Ya, sudah ada di bawah ya, keyboard Google Keyboard di situ. Atau antum di laptop buka Word. Ya, ini di Word ini ya. Jadi kalau di Word itu langsung otomatis. Ya. Ba sama to itu kalau ditulis nyambung pasti otomatis seperti ini penulisannya. Ya. Atau sin, ya sin itu kan begini ya. Ketika ketemu sama to, kaitannya hilang, jadinya seperti ini. Ya, sin dan to. Nah, ya, kalau alif dan to, alif itu nggak nyambung, jadi alif begini, top dia. Ya. Jadi ada huruf-huruf yang nyambung, ada huruf yang tidak. Yang nggak nyambung contohnya ro. Ro itu nggak nyambung dengan setelahnya, tapi nyambung dengan sebelumnya. Jadi kita bahas satu persatu itu nanti. Nah, itu dia huruf ya huruf-huruf yang perlu atau perhatikan di situ, huruf to, huruf qaf, ba dan ha di situ. Kemudian at-tadribur rabi', latihan yang keempat, sundukun fauqa maktabin. Ya, sundukun fauqa maktabin. Ya, kotak berada di atas meja. Papan tulis berada di atas penyangga dan seterusnya. Ini ya, penggunaan kata fauqa. Ya, tadi kita katakan bahwasanya setelah fauqa itu harus berharokat kasroh. Ya, karena fauqa ini dalam bahasa Arab disebutnya istilahnya adalah zaraf tadi ya. Ya, zaraf. Itu bisa zaraf. Ya. Jadi zaraf, ya, zarfun, ya, itu artinya kata keterangan. Ya, di sini lebih tepatnya adalah zarfu al-makan istilahnya. Zarful makan. Apa itu zarful makan? Kata keterangan tempat. Nah, ya ini namanya zarfu al-makan. Jadi nanti di next ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kalau kita katakan ini namanya zarful makan, oh berarti dia adalah keterangan tempat. Jadi tidak kita katakan keterangan tempat lagi ya. Kita katakan zarful makan. Jadi mulai satu persatu kita memfamiliarkan diri dengan istilah-istilah dalam ilmu nahwu dan bahasa Arab. Nah,
Jadi nanti akan ada pembahasan tersendiri i'rab, ya. I'rabnya bagaimana zarful makan, pembahasan terperincinya, pembagiannya bagaimana, hukum-hukumnya bagaimana. Nah, maka dari sekarang kita kenalan dulu apa itu zarful makan. Ya, ya, kita penting tahu namanya dulu. Ya, perincian-perinciannya nanti insya Allah di kesempatan selanjutnya di darsnya, dars tersendiri nanti akan kita bahas. Baik. Nah, ini dia ikhwah, ya pembahasannya, ya kita cukupkan sampai di sini pembahasan kitabnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali. Sebelum kita tutup, ya kita kasih kesempatan untuk ya, menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan tadi. Ya, silakan jika ada yang punya pertanyaan. Afwan Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Nah, dari siapa ini? Izin dari Arif Ustaz. Arif, tafadhol ya Arif. Ya. Izin Ustaz, pertanyaannya ada beberapa nih Ustaz, nggak satu Ustaz. Baik. Dan ada yang keluar dari materi ini Ustaz terkait perihal agama Ustaz. Ada satu pertanyaan. Nah, tafadhol. Yang pertama, mengapa kita memilih kitab Al-Asasi ini Ustaz, tidak memilih kitab yang masyhur misalnya seperti Durusul Lugah ataupun Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kemudian yang kedua, apakah kita akan menyelesaikan kitab ini hingga akhir halaman di jilid pertama ini? Yang kedua, kemudian yang ketiga, bagaimana cara belajar bahasa Arab yang efektif? Itu untuk pertanyaan terkait materi dalam bahasa Arab Ustaz. Dan satu pertanyaan di luar ini adalah di luar materi, memahami agama, maksudnya memahami suatu hadis maupun Al-Quran hingga terjadi perbedaan dalam memahami Ustaz. Misalnya kalau saya bilang contohnya terkait setelah salam Ustaz ada zikir berjamaah gitu Ustaz. Kalau kita di manhaj salaf kan setelah salam kita berzikir masing-masing, namun yang di luar manhaj salaf seperti aswaja mereka zikir berjamaah. Maksudnya mengapa bisa ada perbedaan dalam memahami hadis ini Ustaz? Demikian dari saya Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi, mengapa kita memilih kitab ya, Al-Asasi ini ya? Ya Ustaz. Baik. Kitab Al-Asasi ini kita pilih, kenapa tidak pilih kitab Durus Lugo atau Al-Arabiyah Baina Yadaik? Ya, adalah kitab-kitab yang masyhur itu. Nah, karena kitab-kitab itu ya, ya itu bisa temukan banyak penjelasannya, ya. Itu sudah banyak sekali dijelaskan di tempat-tempat yang lain, di lembaga-lembaga kursus itu sudah banyak dipakai kitab-kitab itu. Jadi kitab-kitab itu ya, kitab-kitab dasar untuk pembelajaran bahasa Arab itu punya target berbeda-beda. Al-Arabiyah Baina Yadaik itu karakteristiknya adalah mengajarkan bagaimana berbicara, yaitu titik fokusnya. Kemudian Durusul Lughah itu ya seperti kitab Al-Asasi dia. Ya, Durusul Lughah seperti kitab Al-Asasi. Ya, dari sisi targetnya apa? Ya, kurang lebih sama dia, targetnya adalah ya semua ya skill dalam lughah itu ya, language skillnya semua yang ditargetkan, harus bisa paham apa yang ditulis, yang bisa membaca, ya, bisa berbicara, bisa baca kitab dan sebagainya. Nah, itu Durus Lughah. Jadi kurang lebih sama dengan kitab yang kita pakai. Kemudian pertanyaannya, kenapa kalau ya, tidak pakai Durus Lughah kalau begitu? Nah, ya kita tidak pakai Durus Lughah. Yang pertama, yang penjelasan untuk Durus Lughah sudah ada di channel YouTube kita, atau bisa cek di sana sampai jilid yang ketiga. Anda bisa simak sendiri, itu memang sudah kita siapkan untuk bisa disimak sendiri. Artinya bisa belajar secara otodidak dari situ. Tidak butuh interaksi langsung untuk Durus Lughah. Kemudian ya, alasan yang kedua kenapa kita pakai kitab Al-Asasi ini sehingga tidak menggunakan Durus Lughah, ya karena anak ingin kita itu belajarnya ada interaksi seperti ini. Ya, kalau Durus Lughah itu tanpa interaksi juga bisa. Nah, kalau kitab ini mengharuskan adanya interaksi sehingga pembelajarannya tidak terasa membosankan. Itu kita harapnya seperti itu. Pembelajarannya tidak monoton. Nah, kalau Durus Lughah agak susah interaksinya gitu. Nah, ya.
Baik. Nah, jadi kalau durusulugo ya, yang perbedaannya itu tadi dari sisi ya, karakteristiknya kurang interaktif dibandingkan dengan kelas saksi ini. Nah, ya, Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa tadi pertanyaannya? Apa? apakah kita akan menyelesaikan hingga akhir halaman Ustaz? Nah, tentu kita ya, tujuannya seperti itu tentunya ya, target kita adalah menghabiskan ya, sampai kitab. Apakah kita baca semua? Ya. Apakah kita baca per halaman itu sampai habis? Nah, itu nanti tergantung kepada antumnya ya. Tergantung kepada antumnya. Bisa tergantung kepada antum. Maksudnya adalah ya, kalau ya apa yang kita jelaskan efektif, sebentar. Kalau yang kita sampaikan terserap secara efektif, secara optimal, maksudnya maka ya, ada pembahasannya akan kita lompat juga nanti, ya, sehingga itu akan lebih menghemat waktu. Ya, tapi kalau kita ngerasa penyerapannya kurang efektif, ya, semisal tidak dibarengi dengan murojaah, ya, maka ya, kita akan baca halaman per halaman, begitu, kata per kata terus sampai habis. Ya, jadi manapun dari kedua-duanya ya sama-sama khair insyaallah. Sebentar apa itu? Sebentar ya kawan. Nah, ya apa ya Pak? Jadi tadi pertanyaannya apakah kita baca sampai habis? Nah, ya, insya Allah kita usahakan sampai habis kitabnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana tata cara belajar bahasa Arab yang efektif? Efektivitas belajar bahasa Arab itu tergantung kepada si pembelajarnya dan metode yang dipakai. Jadi banyak faktor pendukungnya. Jadi kalau kita katakan metode yang efektif begini-begini, itu sebenarnya sifatnya adalah ya objektif, yang tergantung kepada siapa orangnya. Ya, dan apa yang digunakan, nah, metode dan kitab apa yang dipakai. Nah, ya, adapun untuk antum insyaallah ya kita usahakan metode yang kita pakai di sini atau kitab yang kita gunakan adalah kitab yang efektif untuk antum. Nah, ya kemudian ya yang berkaitan mungkin pertanyaan antum tadi maksudnya adalah cara belajar yang efektif itu bagaimana tata cara saya agar bisa belajar bahasa Arab dengan benar. Maka ya jawaban dari Ana untuk belajar bahasa Arab dengan benar itu yang dibutuhkan adalah pembiasaan. Sebagaimana kalau ada yang bertanya kepada Ana, gimana cara belajar bahasa Arab? Ya, Ana selalu bilang, ya pembiasaan. Bahasa itu adalah masalah pembiasaan. Ya, tidak seperti ilmu eksak, ilmu matematika, dan yang lainnya ilmu pasti. Bahasa itu adalah tentang ilmu komunikasi. Dan dia butuh kepada pembiasaan. Jadi siapa yang sering latihan membiasakan diri berbicara dengan bahasa Arab meskipun terbata-bata, maka dia yang lebih cepat bisa daripada yang ya jarang latihan. Mungkin paham, ya mungkin paham, tapi masalah berbicara itu beda lagi. Baik, itu ya, secara ringkasnya ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan ya, Al-Quran kita sama, hadis yang apa namanya Nabi kita satu, kiblat kita sama. Kenapa kok ada khilaf-khilaf di kalangan kaum muslimin? Ada yang dikir pada salah, ada yang tidak. Nah, ya, khilaf-khilaf itu perbedaan-perbedaan pandangan itu semua kita sepahami bahwasanya itu adalah ranahnya fikih. Ya, tidak ada perbedaan di dalam akidah. Ya, perbedaan adalah dalam masalah-masalah fikih. Ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang menggerakkan telunjuk pada tasyahud, ada yang tidak menggerakkan dan sebagainya. Ada yang duduk tawaruk dan atau iftirosh pada sholat-sholat yang 2 rakaat dan sebagainya. Ini semua adalah ranahnya pembahasan ilmu fikih. Ya, kenapa bisa begitu? Karena fikih itu ikhwah dibangun di atas dalil-dalil yang kemungkinan terjadi ya multi tafsir. Gitu ya. Jadi dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis tentang tata cara sholat itu multi tafsir. Misalkan ya, hadis dari Abi Hurairah ya, mengatakan bahwasanya Nabi itu ketika sholat memberi isyarat dengan telunjuknya. Ada ulama yang memahami memberi isyarat di situ dengan menggerakkannya. Ada yang mengatakan memberi isyarat cukup dengan ya menegakkan telunjuk saja tanpa bergerak. Nah, ini kan multi tafsir. Nabi nggak mengatakan dengan terang-terangan menggerakkan atau tidak menggerakkan. Ya, maka terjadinya khilaf dalam masalah fikih itu karena dalilnya sendiri adalah dalil yang muhtamal, ya, berkemungkinan untuk ditafsirkan dengan banyak sisi begitu. Ya, sehingga melahirkan hukum yang berbeda-beda juga.
Nah, maka dalam masalah fikih ya kita hendaknya lebih toleransi. Ya. Ya, toleransi artinya kita menghargai perbedaan-perbedaan pendapat itu selama masing-masing pendapat itu dibangun di atas dalil, bukan karena sifat fanatik. Ya, jadi kalau ditanya, ya kenapa antum nggak zikir jamaah setelah sholat? Nah, kita bilang ya karena Nabi yang mengajarkan begini. Jadi kita punya dalil. Ya, tapi kalau jawaban antum adalah ya saya nggak zikir karena